Pernah nggak sih, kamu duduk sendirian, scroll TikTok 1 jam, terus tiba-tiba mikir, ini aku ngapain ya sebenarnya? Kok kayak nggak dapat apa-apa? Cuma numpuk informasi yang nggak penting, kepala rasanya penuh tapi kosong, dan akhirnya malah nyesel sendiri. Satu sisi kamu pengen jadi lebih pinter, lebih tajam mikirnya, tapi sisi lain, rebahan tuh nyaman banget. Nah, kalau itu kamu, selamat datang di era brain rot, guys. Brain rot itu nyata, dan sayangnya makin banyak orang yang kena tanpa sadar. Tapi kabar baiknya, ada jalan ninjanya. Bagian 1. Ngerti dulu apa itu brain rot. Brain rot itu kondisi di mana otak kita kayak kecepatan tinggi tapi nggak kemana-mana. Fokus buyar, mikir lambat, gampang terdistraksi. Istilah gaulnya, otak kita jadi tumpul, gampang capek, dan susah mikir jernih. Ibaratnya kayak HP yang memorinya penuh sama sampah-sampah cache, jadi lemot dan nggak bisa kerja maksimal. Kebayangkan? Penyebabnya bisa macam-macam, kebanyakan scrolling medsos begadang tiap hari, isi otak makanan junk, dan jarang banget kasih waktu buat mikir beneran. Bayangin, kamu bangun tidur, langsung buka HP, lanjut scroll TikTok, terus buka X, terus lihat notif IG, pas udah siang otak malah makin lemot. Itu brain rot pelan-pelan nyusup ke hidup kamu. Aku pernah loh ngalamin titik paling error dalam hidup. Jam 2 pagi, deadline numpuk, kopi udah kayak infus, tapi otak malah ngajak debat sama kipas angin. Nanti dulu, kenapa kipas bisa muter? Apakah dia bahagia? Astagfirullah. Saat itu aku sadar, bukan kurang waktu, tapi cara aku ngelola otak ini yang bermasalah. Bagian 2, ciri-cirinya kamu butuh otak fresh. Kamu mungkin butuh recharge kalau baca artikel, tapi satu paragraf diulang 3 kali. Dengar orang ngomong tapi nggak nyangkut. Mau fokus tapi tiba-tiba malah nyuci piring jam 1 pagi. Pas lagi ngezoom, isi otak malah mikirin nasi goreng. Relate? Bagian 3, jurus ninja anti brain rot dan bikin otomatis lebih pintar. Sekarang masuk ke bagian seru, solusinya. Jurus pertama, baca 1 halaman per hari. Serius deh, nggak usah maksa baca buku 300 halaman. Baca 1 halaman per hari aja udah lebih bagus dari 90% orang yang cuma niat doang. Dan jangan salah, banyak buku sekarang yang bahas psikologi, kebiasaan, sampai cara mikir lebih tajam dengan bahasa ringan. Jurus kedua, jadi anak yang suka nanya. Kamu tahu nggak, anak kecil itu nanya rata-rata 300 pertanyaan per hari. Sedangkan kita mungkin cuma 3. Mulai sekarang, setiap kali kamu ketemu sesuatu yang baru, tanya, kenapa ini bisa terjadi? Gimana cara kerjanya? Apa yang terjadi kalau ini berubah? Kenapa kucing suka masuk kardus? Curiosity itu kayak otot, makin sering dilatih, makin kuat. Jurus ketiga, ganti tontonan atau bacaan. Coba deh mulai sekarang ganti porsi tontonanmu. Daripada nonton drama yang bikin emosi jiwa, coba deh nonton video edukasi, TED Talk, atau dokumenter inspiratif. Daripada baca gosip, coba baca buku nonfiksi, artikel ilmiah ringan, atau bahkan berita yang kredibel. Awalnya mungkin kerasa berat, tapi begitu kamu biasakan, otakmu bakal nagih asupan yang bergizi. Jurus keempat, unfollow akun-akun sampah. Ini penting banget. Kalau ada akun yang cuma bikin kamu insecure, sebel, atau ngerasa nggak berguna, unfollow sekarang juga. Nggak usah mikir 2 kali. Otak kamu jauh lebih berharga dari sekadar kepo nggak jelas. Jurus kelima, batasi waktu di media sosial. Ini challenge buat kamu. Coba pasang timer di HP-mu. Misalnya, alokasikan 30 menit aja buat media sosial per hari. Ketika alarm bunyi, ya udah, stop. Rasakan perbedaannya dalam seminggu. Aku jamin kamu bakal lebih fokus dan punya lebih banyak waktu buat hal-hal produktif. Jurus keenam, coba skill baru. Ini nggak harus yang susah-susah kok. Misalnya,
belajar main alat musik dasar, belajar masak resep baru, nyoba rajut, atau bahkan belajar bahasa asing satu kata per hari. Otakmu bakal seneng banget ketika diajak mikir dan beradaptasi. Pas aku belajar bikin animasi ini, awalnya kikuk banget, tapi lama-lama seru dan bikin otakku aktif. Jurus ketujuh, tidur cukup dan berkualitas. Ini sering disepelekan, padahal kunci utama kesehatan otak. Ketika kamu tidur, otakmu itu sedang beres-beres dan mengisi ulang baterai. Kalau kurang tidur, otakmu bakal kayak HP yang udah lobat, ngadat terus. Usahakan tidur 7-8 jam per hari dan coba deh buat rutinitas tidur yang teratur. Jauhi HP sebelum tidur, serius, ini penting banget. Jadi, kalau kamu pengen jadi lebih pinter, itu bukan soal IQ tinggi atau gelar doang. Itu soal kebiasaan kecil yang kamu ulang tiap hari. Yang penting konsisten, bukan sempurna. Kita hidup di zaman yang super cepat. Semua informasi datang kayak gelombang tsunami. Kalau kamu nggak milih apa yang masuk ke kepala kamu, jangan heran kalau otak kamu kerasa penuh tapi kosong. Dan jadi pintar bukan berarti tahu segalanya, tapi tahu apa yang penting buat kamu. Coba deh tulis di kolom komentar. Kebiasaan apa yang pengen kamu ubah biar jadi lebih fokus dan tajam mikirnya? Atau kamu punya tips sendiri buat ngelawan brain rot? Share ya. Siapa tahu tips kamu bisa bantu orang lain juga. Kamu nggak harus jadi jenius buat punya hidup yang bermakna. Cukup jadi versi kamu yang sedikit lebih sadar, sedikit lebih penasaran, dan sedikit lebih konsisten tiap harinya. Karena itu udah cukup untuk jadi lebih pinter dan anti brain rot.